Manusia pilihan. Sebutan untuk manusia pilihan ini bukan hanya sebatas dari nabi atau wali ataupun manusia yang mempunyai banyak kelebihan. Jadi, siapapun hamba Allah yang melakukan sesuatu yang terbaik, ibadah yang terbaik, menurut posisinya dia termasuk manusia pilihan. Tidak hanya laki-laki atau perempuan, tua atau muda, selama dia melakukan ibadah mengabdi kepada Allah yang terbaik, dialah manusia pilihan. Sesuai keterangan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 163, هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون, yang artinya mereka mempunyai tingkatan-tingkatan bagi Allah dan Allah itu mengetahui dengan sesuatu yang mereka amalkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu derajatnya bertingkat-tingkat dan yang dilihat oleh Allah adalah amalnya atau sebagian besar amal pengabdiannya pada Allah dalam tingkatan tersebut. Dalam surat Al-A'raf ayat 168, وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف artinya dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali. Jadi dijelaskan dalam surat ini bahwa manusia itu juga terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang diuji dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Apapun keadaan kita di dunia ini bisa dikatakan sebagai ujian dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jika kita diuji dengan kebaikan, maka kita dapat bersyukur. Adapun jika kita diuji dengan keburukan, maka yang harus kita lakukan adalah sabar. Dalam surat Ad-Jin ayat 11, وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا, yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi bisa disimpulkan dalam ayat ini bahwa dari golongan jin dan manusia itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Dan semuanya itu mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, tingkatan ibadah yang berbeda-beda. Dan derajat manusia itu ataupun ujiannya itu tidak sama setiap orang ataupun jin. Dari ketiga ayat yang telah kita dengarkan tadi bisa disimpulkan bahwa derajat manusia itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, ujian setiap manusia itu yang diberikan oleh Allah tidak sama. Yang ketiga, jalan hidup manusia berbeda-beda. Dan yang keempat, pilihan hidup manusia itu beraneka ragam. Oleh sebab itu, bagaimana kita, apakah masih ada peluang atau bagaimana cara kita meraih agar kita dapat menjadi manusia pilihan. Kita sebagai umat Islam, bagaimanapun keadaannya, dimanapun, bahkan kapanpun, harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi orang-orang yang terpilih. Hanya dengan menjadi orang-orang yang terpilih, maka derajat yang mulia
ataupun kebahagiaan yang sejati dapat kita capai. Sebagaimana dalam Al-Quran telah diisyarahkan mengenai golongan atau sebutan golongan yang dicintai Allah, bahkan disebut sebagai sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, kemudian golongan yang beruntung, golongan yang baik, golongan yang bertakwa, dan banyak sekali yang lainnya. Kita harus dan kita pun harus selalu optimis dapat menjadi manusia pilihan, karena kita punya kemampuan, kesempatan, dan kemudahan dari Allah. Dan apabila Allah benar-benar menghendaki, insya Allah pertolongan Allah selalu akan diberikan. Sebagaimana dalam Al-Quran yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan dalam hadis Nabi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Al-Bukhari, Kitab Iman bab Ad-Dinul Yusrun nomor 39 yang artinya sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit atau berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali akan terkalahkan atau tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, berlaku luruslah, sederhana, dan tidak melampaui batas. Serta bergembiralah karena memperoleh pahala, serta memohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam. Kategori manusia pilihan. Nah, sebenarnya banyak sekali kategori dalam manusia pilihan itu. Di antaranya adalah orang yang paling taat beribadah, orang yang bisa mencapai takwa, orang yang bersyukur, orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang memahami mustika kelima, orang yang bermanfaat bagi sekitarnya, orang yang bertaubat, yang mensucikan diri, dan lain-lain. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa kita dilahirkan sebagai manusia saja itu sudah termasuk kategori manusia pilihan. Karena yang pertama sesuai dengan sabda Rasul bahwa tidak ada yang sesuatu yang lebih baik dari 1000 perumpamaan kecuali manusia, atau sebagai kedudukan kita sebagai khalifah fil ard, amanah yang diemban atau yang diberikan oleh Allah beserta seluruh rahasia potensi yang dimiliki oleh setiap manusia itu merupakan yang terbaik atau pilihan dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah di seluruh alam semesta ini. Sudah menjadi manusia itu pilihan, kemudian kita juga menjadi orang mukmin itu juga pilihan. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada orang-orang mukmin. Dan orang mukmin itu sedikit sekali yang beriman, apalagi orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada orang mukmin yang lemah. Jadi maksudnya kuat di sini kuat akidahnya, kuat perjuangannya. Perjuangannya ini tidak hanya menghadapi hawa, setan, tetapi juga di budaya dunia. Dan dari orang mukmin tadi yang terpilih itu meningkat lagi jadi orang mukmin yang paling taat. Jadi orang mukmin yang kuat terpilih lagi menjadi orang mukmin yang paling taat beribadah. Kemudian meningkat lagi menjadi orang yang bertakwa. Sebab orang mukmin yang beribadah, yang taat beribadah itu ujiannya sangat banyak. Tidak hanya godaan setan yang mengajak ke pelanggaran aturan, kemudian narik ke maksiat, males untuk bersantai-santai seperti budaya. Orang yang tak
taat, beribadah, yang berzikir, yang bersyukur itu hanya sedikit, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 3 dan ayat 10. Qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun. Kemudian naik menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah terjaga segala dari pelanggaran aturan baik zahir maupun batin. Nah, setelah takwa meningkat menjadi bersyukur, dan bertakwalah kepada Allah, barangkali kamu bisa bersyukur. Kemudian meningkat lagi menjadi orang-orang yang ikhlas, karena dia itu beribadahnya hanya mengharap untuk mengabdi kepada Allah, bukan karena adanya surga atau adanya neraka, takut kepada neraka. Dia tetap beribadah, mau dia ditaruh di surga ataupun di neraka, dia tetap beribadah, tidak peduli mau ada di mana. Kemudian dia itu merasa bahwa apa yang dia laksanakan itu semata-mata karena daya takwa atau dari pertolongan dari Allah, bukan dari kekuatannya sendiri. Sesuai dengan surat Al-Fatihah, iya karena itu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Syukur di sini adalah menyadari, menginsafi bahwa semua yang mereka peroleh itu semata-mata dari Allah, bukan karena kekuatannya, kepandaiannya, keuletannya, ataupun keberuntungannya. Semuanya itu didapatkan dari Allah dan kedepannya akan digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian apabila dia mendapatkan ujian, baik itu ujian buruk atau ujian baik, itu menderita, sakit, gagal, karirnya jatuh, dia tetap tidak berputus asa dan hanya mengharap rahmat dari Allah. Menyadari apa yang ditimpanya itu adalah ujian dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti surat Al-Baqarah ayat 155 157. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 156. Ayat orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan dan kesempurnaan dan rahmat dari Allah mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dalam bermasyarakat, yang terpilih sebagai manusia pilihan adalah yang paling bermanfaat bagi sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap manusia. Jadi maksudnya di sini adalah hidupnya banyak berguna atau berjasa bagi yang lainnya, tidak hanya manusia tetapi juga hewan, tumbuhan, alam-alam yang lainnya. Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat, kita juga bisa melihat posisi kita. Misalnya kita menjadi orang tua, maka kita harus bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, kuat, terjaga dari huru-hara dunia, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat sosialnya. Sebagai anak, kita juga harus bisa menjadi anak yang soleh atau solihah. Maknanya sangat luas. Kita bisa melakukan misalnya taat kepada orang tua, taat pada nasihat atau perintahnya, menjauhi larangan yang diberikan oleh orang tua, menyenangkan hati orang tua, tidak menyakiti hati orang tua, berbuat baik pada orang tua baik ketika dia masih hidup ataupun sudah meninggal, banyak berdoa untuk kebaikan keduanya, bersilaturahim kepada teman-teman orang tua atau saudara-saudara yang lain. Apabila kita sebagai seorang pejabat atau pemimpin, maka kita harus adil. Seperti dalam hadis Nabi, adil itu baik,
tetapi pada pemerintah itu lebih baik. Misalnya kita sebagai posisi sebagai bos atau orang yang memiliki pegawai, nah, kan harus adil menyampaikan hak atau gaji sebelum kering-keringnya. Apabila kita sebagai karyawan, maka kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian untuk orang yang bertaubat, sesungguhnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Nah, dalam hadis Nabi juga diterangkan taubat itu baik, akan tetapi taubatnya pemuda itu lebih baik. Karena jarang sekali orang yang mau melaksanakan taubat. Kemudian orang yang menyucikan diri. Allah itu senang dengan sesuatu yang suci. Dan Allah tidak hanya suci lahir, tetapi juga suci itikadnya, suci akal pikirnya, suci semuanya. Kategori manusia pilihan yang lainnya adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang bertawakal pada Allah, orang yang saling mencintai di jalan Allah, bersilaturahim di jalan Allah, dan bertawakal pada Allah. Kemudian orang yang gemar bersedekah. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan ini bisa disebut juga sebagai al-mukhlisin, yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, seperti yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 134. Kemudian orang yang bertawakal atau mutawakilin. Nah, di sini orang ini tidak hanya bertawakal atau membolehkan tekad saja, seperti dalam surat Al-Imran ayat 159, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, tetapi juga bergabung dalam organisasi perjuangan Islam, berperang di jalannya. Tidak, kalau dulu mungkin berperang membunuh orang kafir, tapi kalau sekarang adalah mengisi perjuangan, misalnya membangun wilayah huni, membangun bangunan yang kokoh, mengisi perjuangan Islam ini dengan lebih baik. Seperti dalam surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kemudian Allah itu juga mencintai orang atau menyukai orang yang saling mencintai di jalan Allah, bersilaturahim dan bertawakal kepadanya. Kemudian orang yang gemar sedekah, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, yang menerangkan bahwa orang yang mendirikan sholat, orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dan mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, itu tadi adalah beberapa kategori manusia pilihan, dan kita bisa memilih salah satu atau dua, atau yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi manusia yang dipilih oleh Allah dan bisa mendapatkan keridhoannya, karena dimanapun juga keridhoan Allah itu lebih besar, lebih tinggi daripada surga atau neraka.